teman-teman semuanya. Oke, hari ini aku mau ngabarin ya, di readingan kali ini, hari ini aku mau bawain si energi seseorang yang sedang menjalin hubungan dengan kamu ya. Saat ini hubungannya kamu seperti apa dengan dia? Kita lihat ya, gimana keadaan hubungan kamu sama dia dan nanti kedepannya akan ada informasi apa ya. Jadi kenapa ada tema reading ini? Aku ngelihat beberapa dari kasus pertanyaan yang private reading ya. Kenapa kalian menjalin hubungan tapi ngerasa kayak dia tuh nggak sayang sama kamu ya. Kayak dia tuh nggak mencintai kamu. Itu kenapa? Apa sebabnya? Yuk kita lihat ya guys ya. Disclaimer ya teman-teman ya, aku nggak memaksa teman-teman untuk percaya dengan readingan tarot, tapi ambil yang baiknya aja ya guys ya, dan buang yang buruknya. Ini energi juga energi general, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Oke, teman-teman semuanya jangan kemana-mana, nyimak sampai selesai. Terima kasih, selamat menonton. Oke, ini sepertinya hubungannya rahasia ya. Hubungan yang rahasia ya, gimana ya, kayak banyak dia itu menyembunyikan sesuatu ke kamu ya. Untuk saat ini yang terlihat di 5 kartu ini terhadap energi si dia yang terlihat seperti itu, bahwasannya kalau dia di sini emang sifatnya atau orangnya ini emang aslinya orangnya cuek. Aslinya orangnya ini emang suka sendiri gitu ya. Senang dengan hobinya, dengan kesendiriannya, tapi bukan bukan karena dia ingin menghindar dari kamu, tapi udah karakternya kayak gitu guys. Emang orangnya senang sendirian, dan ini juga hubungannya sama kamu kayak sebenarnya baik-baik aja ya, nggak ada permasalahan di dirinya dia terhadap hubungan yang sedang kalian jalani. Cuman emang karakternya dia ini yang bikin kamu mungkin bertanya-tanya, dia sayang nggak sih sama kamu, dia cinta nggak sih sama kamu ya, kayak banyak rahasia yang dia sembunyikan. Ya dia sayang gitu, cuman nggak kelihatan ininya guys ya, gestur gitu, gimana sih orang yang cinta sama kamu. Mungkin bisa dipancing ya guys ya, kayak diajak romantis, kalau dia marah, dia nggak seneng, itu tanda dia nggak suka gitu ya. Tapi kalau dia ngerespon, biasanya kalau orang pendiam itu nafsunya lebih gede kan, dia ngerespon, dia romantis, pasti diajak bicara juga bisa nyambung ya. Sosok ini seperti itu. Tapi kalau kamu sama dia ngerasa kayak dia cuek aja, kemungkinan besar ya aku ngelihatnya mungkin kamu cuman melihat dia dari jauh aja ya, dari cara pandang kamu aja, tapi yang aslinya sebenarnya dia nggak begitu ke kamu. Soalnya aku lihat di Two of One, energi dia ini ya, dia sangat memperhatikan kamu terus. Jadi dia kerasa energi kamu tuh, kamu sayang ke dia enggak, kamu lagi bagaimana sama dia tuh kerasa. Kalau kamu mungkin ada niat berkhianat juga terasa sama dia ya. Karena aku lihat ternyata kamu sama dia, mungkin beberapa dari kawan-kawan di sini yang ngedengerin ada yang LDR. Jadi pasti inilah penyebabnya kenapa dia sering banget dituduh tidak sayang sama kamu. Ini kemungkinan besar memang tidak ada kontak fisik ya, tidak ada komunikasi dari dekat, sehingga selalu banyak salah paham. Tapi terlihat jelas di sini kalau orang ini memang sudah menemukan sosok sejati cinta yang dia mau ya, yaitu kamu gitu ya. Meskipun sekarang kamu jauh dari dia, dia ngerasa kayak kamu memang miliknya dia, kamu memang cintanya dia. Jadi dia nggak punya apa ya namanya ya, nggak punya eh, perasaan mau berkhianat atau mau meninggalkan kamu. Ini enggak, memang karakter itu yang pertama, yang kedua juga jarak. Jadi dia sering disalahpahamin sama kamu, sedangkan di dalam hatinya ya dia sudah memilih kamu jadi pasangan. Jadi dia nggak pernah neko-neko atau macem-macem di luar sana. Mungkin aja ya dia kurang perhatian, effortnya aja kurang gitu ya. Itu yang mungkin jadi pertanyaan di kamu, kenapa dia ini kayak cuek, dingin sama kamu ya, nggak ada rasa gitu. Padahal memang effortnya aja yang kurang, perjuangan dia dalam hubungannya yang kurang, misalkan memberi sesuatu yang kamu suka gitu ya, mengajak kamu berpergian, atau ya nggak ada kontak fisik ya, pasti banyak banget diragukan dari orang yang
LDR itu udah pasti ya, jangankan LDR, yang deket aja banyak sering curiga dan cemburu ya, kalau terlalu cinta, kalau terlalu sayang di antara kalian salah satunya, pasti begitu akan muncul. Dan aku ngelihatnya di sini dia emang sama kamu sering berdebat ya, sering salah paham gitu, tapi memang nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah gitu ya. Dia juga nggak mau dipersalahkan, kamu juga ingin tahu kebenaran, tapi caranya salah mungkin dalam konteks kamu ingin tahu tentang dirinya seperti apa kepada kamu ya. Mungkin itu membuat dia tersinggung atau kayak jengah gitu, kayak apa ya, kayak bosen ngedengerin pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia akhirnya agak sedikit emosi. Kemungkinan besar ya karena dia mungkin ada permasalahan di tempat kerja, ada beban mungkin di tempat kerja, ada masalah dengan orang lain atau bagaimana. Jadi ini ya dia lagi panas, terus akhirnya komunikasi jadi error sama kamu ya. Jadi pas pada saat dia lagi kurang baik inilah ya terjadi sesuatu yang tidak mengenakan di antara kamu sama dia. Tapi sosok ini sampai dengan sekarang ya masih berpikir jernih lah, maksudnya gini loh, nggak berpandangan buruk sama kamu. Ya dia pahami kalau kamu ini sekarang memang seperti takut kehilangan dia. Pikiran-pikiran kamu itu banyak dipengaruhi oleh apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, sehingga dia kayak paham gitu loh, kamu ini kenapa, kamu ini sampai seperti ini tuh akibat dari apa. Jadi dia udah paham gitu ya. Di sini dia mau mengatakan sesuatu yang mungkin membuat kamu juga tersinggung, jadi ditahan guys ya. Ini udah lama juga dia unek-uneknya pengen nyampein tentang perihal sikap kamu yang banyak juga dia kurang suka gitu ya, dan dia juga ingin mengutarakan tentang maksud dia kepada kamu selama ini. Jadi kamu mungkin selalu kepengen dapet, apa ya, apa, kayak kesannya tuh ditegasin kalau kamu ini adalah kesayangannya, kecintaannya gitu ya, mungkin itu. Dan ini dia pengen ngutarain itu, cuman kayak, kesempatan itu belum ada, kesempatan itu belum bisa ya, dan dia emang sampai sekarang belum mengatakan hal-hal yang membuat kamu nyaman, gembira terhadap dia ya dalam hubungan ini. Jadi kayak diragukan banget dia sama kamu, tapi kenyataannya dia memang pengen ngomong, cuma selalu, apa ya guys, kayak terhalang sama kesibukannya dia. Nih ya, diam-diam memang dia sering, apa ya, kayak mungkin lebih ke memantau gitu loh ya. Kenapa sih kamu sampai cemburuan gitu? Kenapa sih kamu selalu mencurigai dia? Kenapa sih kamu selalu salah paham? Jadi dia memikirkan mungkinkah kamu melakukan sesuatu hal atau bagaimana. Jadi justru dia malah sebaliknya memikirkan apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya. Jangan-jangan mungkin kamu ada perasaan sudah tidak mau lagi ngejalin hubungan sama dia dikarenakan jarak atau komunikasi yang tidak lancar ya. Dan di sini guys, dia sayang sama kamu gitu, tapi dia nggak ngomongin itu loh, padahal dia bisa aja marah, ngasih tahu tentang omongannya ini ke kamu supaya clear gitu. Cuman sekali lagi, karakternya dia kayak gini, kayak dieman gitu ya, jadi males ngebahas, males ribet, jadi dia banyak dipendam. Sebetulnya ini dia, apa ya, kayak apapun nanti yang terjadi ke depan ya, dia mau mempertahankan kamu, karena emang dia sayang. Lagian juga dia sini usia dia udah nggak lagi muda, dan dia juga udah, nyaman ya ngejalanin hubungan sama kamu, meskipun saat ini di antara kamu sama dia ada jarak ya, ada mungkin pekerjaan ataupun juga ada satu urusan yang membuat kalian jadi LDR, tapi itu semua tidak merubah perhatian bahkan cinta kasihnya kepada kamu ya. Dia kayak gini loh guys ya, "Lu ngomong apa sih?" gitu ya, nuduh-nuduh yang gak benar. Biarpun apa yang kamu tuduhkan, walaupun kamu mungkin merasa kamu punya bukti dan kamu benar, jadi dia nggak akan ngelepasin hubungan yang ada di antara kamu sama dia, emang karena dia sayang gitu. Jadi nggak mudah buat orang yang sayang itu ngelepas hubungan karena masalah yang mungkin dia bener-bener juga nggak paham gitu ya, dia nggak ngerasain, tapi mungkin kamu dapat seperti itu dari apa gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak ngerespon kamu ya guys, tapi dia lebih kayak, yang penting gue suka sama lu, gue sama lu sampai sekarang, itu yang dia yakini, dan itu yang membuat dia ini keras kepala kalau misalkan sama kamu lagi berdebat. Jadi orangnya nggak mau kalah energinya, bukan karena dianya ada punya ini ya guys ya rahasia, tapi emang dia nggak mau dipersalahkan gitu loh ya, karena selama ini dia ingin selalu bersikap baik sama kamu, dan ya pengennya juga dapet sikap baik dari kamu. The Empress,
ada Nine of Cups, ada Justice, lalu ada Seven of Cups, dan yang terakhir ada The Hierophant ya. Oke, energi dia guys ya, dia sayang sama kamu. Di sini kalau kalian sudah menikah, dia sayang karena apa yang sudah dijalani. Hubungan ini udah ada ketentuannya gitu. Jadi dia memang sama kamu tuh sungguh-sungguh mencintai kamu, dan dia merasakan nyaman dalam hubungannya dengan kamu, dengan pernikahan yang ada di antara kalian gitu. Dan itu membuat dia juga, walaupun saat ini misalkan LDR, tapi hati dia kayak merasa tenang, damai gitu ya, ngerasa ada ikatan batin. Gimana sih guys, jadi walaupun jauh, yang namanya kamu adalah pasangannya ya, jadi dia ngerasa tentrem gitu kalau kamu baik-baik aja atau gimana. Jadi bisa ngeling lah, bisa ngerasain gitu. Dan karena dia juga mikirnya baik terus, slow orangnya ya, jadi nggak pernah berpikir buruk tentang kamu. Dan yang aku lihat di sini, dia memang menginginkan kamu karena kamu mungkin kriterianya dia ya, sosok yang dia idam-idamkan, yang dia maui. Jadi tidak mudah buat kamu meminta hubungan berpisah atau sesuatu yang mungkin nggak sesuai dengan pemikirannya kamu ya. Jadi kamu pengennya udahan gitu ya, hubungan ini nggak usah diterusin karena nggak sesuai dengan apa yang kamu mau. Tapi nggak bisa begitu guys ya, karena dia di sini hampir mungkin kalau dari 100% dia udah ada 90%-nya buat kamu. Yang 10%-nya mungkin itu ya dia cinta kepada pekerjaannya atau apa yang sedang dia fokuskan saat ini ya. Sebenarnya dia menginginkan hubungan yang spesial sama kamu berjalan dengan lancar, aman, terkendali, karena dia merasa di sini nyaman, puas, dan terpuaskan di dalam hubungan ini. Jadi ada kepuasan batin yang dia rasakan guys ya saat bersama dengan kamu. Ada kegembiraan, kesenangan, dan juga mungkin rasa bahagia, rasa syukur yang dia panjatkan karena dia telah memiliki kamu. Yang pasti orang ini justice, orangnya sebetulnya kejam ya, menakutkan gitu, karena memang terlihat di gambarannya orangnya itu selalu hati-hati dan selalu ngikutin aturan. Kalau sampai mungkin ngelewatin batas ataupun juga tidak sesuai dengan aturan, orang ini pasti akan apa ya, kayak bermasalah, akan dihukum lah gitu. Orang ini memang menjunjung tinggi hukum dan juga menjunjung tinggi kebebasan, jadi nggak pernah ngusik kamu. Tapi kalau kamu ngusik dia, mencurigai dia, mencemburi dia, pasti dia langsung cari kayak detektif Conan ya, nyari alasan-alasan kenapa kamu seperti itu, dan lambat laun pasti akan ketahuan apa yang kamu sembunyikan dari dia. Entah itu gosip atau kebenaran yang ada, tapi lambat laun pasti dia akan ngerti, bakal tahu siapa orang yang sudah membuat kamu mungkin cemburuan, curigaan, tidak baik kepada sikap dia ya, seperti itu. Aku sih lihatnya memang dia bingung sebetulnya, karena dia sayang sama kamu, pengen ngebahagiain kamu, pengen nyenengin kamu gitu ya. Cuman dia nggak suka kalau kamu ini mungkin kayak terlalu banyak tuntutan kepada dia gitu. Dia kurang ini, kurang itu, padahal sebenarnya dia sudah melakukan semuanya tapi kayak serba disalahin gitu. Kalaupun ada kekurangan, dia pengennya kamu ngomong gitu. Kalaupun emang dia ada melakukan sesuatu yang kurang baik, dibicarakan. Jadi dia bingung sendiri apa yang harus dia lakukan, sedangkan dia sebenarnya dalam batinnya sendiri, dalam perasaannya sudah memberikan yang terbaik gitu ya. Tapi kalau memang kamu merasa kurang dengan effortnya dia, dengan perhatiannya dia, mungkin itu bisa berkaitan dengan masalah keuangan. Jadi kayak ngerasa mungkin dia orang yang punya, orang banyak uang, tapi dia pelit, tapi dia sayang, tapi dia perhitungan. Di situ mungkin kamu juga bisa jadi ya guys ya, kayak menuntut hal itu, tapi dengan cara yang suka marah-marah, suka ngambek, yang suka cemburu gitu tuh. Itu tanda biar kamu tuh direspon sama dia, tapi dianya yang nggak ngerti tentang cara kamu yang membuat ulah itu gitu loh. Sebenarnya kamu pengennya dia ya bisa ungkapin lah sebetulnya apa yang terjadi, apa aja yang ada di sekitarnya dia. Jadi kamu tuh pengen tahu sebenarnya ya. Itu yang bikin kamu juga sering penasaran, sering ada unek-unek yang buruk di dalam kalbu ya, sehingga dia mudah sekali untuk adu domba ya oleh oleh apa yang dia lihat, oleh apa yang dia dengar. Padahal kenyataannya dia komitmen hidup bersama kamu di kemudian hari. Mau cepat atau lambat hubungan kalian menjadi satu, menjadi sah, tapi dia nunggu sampai kamu benar-benar siap, benar-benar ready untuk bersama dengan dia.
Ya udah komitmen guys, pengen sama-sama kamu terus gitu, pengen punya hubungan sama kamu sampai tua, sampai maut memisahkan. Oke, kita lihat lagi ya guys ya, ada apa prediksinya untuk kita lihat perasaan dia sebenarnya gimana ke kamu. Seseorang yang saat ini menjalin hubungan sama kamu tapi sikapnya cuek. Kayak gimana sih ya perasaan dia saat ini kepadamu? Bayangkan wajahnya guys. Oke. Sayang loh. Jadi sebenarnya keinginan dia juga mungkin lebih indah daripada kamu ya. Justru kalau aku lihat di kartunya dia lebih paling parah loh, menginginkan kamu banget loh, beneran. Nih ya. Justru dia khawatir sama kamu di sini. Justru dia khawatir sama kamu. Kalau dia sendiri siap, ready gitu loh ya. Maksudnya gini loh. Kamu ragu tentang dia apa nih gitu. Nanti dia siap ngasih lihat gitu ya, ngasih bukti. Dia ingin ngejalanin hubungan ini dengan serius, itu yang sebenarnya. Tapi justru dia ngerasa kayak dia ragu di kamu gitu. Kenapa sih kamu sering banget marah atau apa gitu ya. Jadi dia khawatir gitu sama kamu yang selalu mungkin menyalahkan dia. Sejauh ini ya guys ya, dia udah berusaha untuk menjaga dirinya dari orang-orang yang ada di sana. Mungkin ini juga dia ngerasa kayak mungkin gangguan-gangguan yang merusak pemikiran kamu terhadap dia ini adalah gangguan negatif yang dihasilkan dari energi-energi orang yang ada di sekeliling kamu. Jadi di sini kayak paham banget dia guys ya. Dia paham banget tuh kayak kamu ini mungkin dapat dari apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, akhirnya mempengaruhi pikiran dan perasaan kamu terhadap dia. Tapi sejauh ini sebetulnya dia memang berkomitmen sama kamu di sini. Ya. Dia menawarkan keseriusan, tapi di kamunya nih yang aku lihat nih. Seperti tidak sepemikiran dan tidak sejalan dengan dia. Apakah kamu punya pasangan ataukah kamu ini memang hanya bermain-main dengan dia? Sedangkan dia di sini sudah menawarkan komitmen dari awal kalian saling mengenal. Gitu. Sampai dengan saat ini dia berusaha, dan ada the magician ya, berusaha supaya hubungan ini tuh nggak hancur, nggak berakhir. Gimana caranya? Arah ke pernikahan belum bisa gitu kan. Dan apa yang harus dia lakukan? Sikap dia harus dirubah. Bagaimana supaya kamu mau sama dia, supaya hubungan ini langgeng. Sedangkan dia nggak mikirin tuh. Mungkin ada ya manusia yang atau pasangan yang harus selalu diberi, dia nggak ke arah sana guys, cuman dia memang menjaga dirinya dari hal-hal negatif yang akan mempengaruhi hubungan kamu sama dia. Misalkan dengan seseorang, dekat dengan seseorang lawan jenis, dia menghindar, karena walau bagaimanapun nanti pasti lama kelamaan akan lengket, akan jatuh cinta, dia memahami gitu ya. Atau dia menghindari bacaan-bacaan apa yang didengar ya, yang mempengaruhi perasaan dia hindari gitu. Walaupun dia mungkin mendengar atau membaca itu hanya untuk masukan, tapi tidak untuk membuat hubungan kamu sama dia pada akhirnya harus berpisah karena apa yang dia pahami dari orang yang memberikan informasi tersebut. Kayak gitu sih. Orang ini sebenarnya udah mau serius dari awal menjalin hubungan ini loh guys. Banyak manifestasi yang pengen diwujudin sama kamu. Intinya orang ini pengen ngebahagiain kamu banget. Kalau dia kaya raya tuh pengen banget bikin kamu senang ya, bikin kamu bahagia. Apa sih yang bisa dia beri, pasti dia beri gitu ya. Jadi dia saat ini banyak kesedihan, takut banget ya, dia ngelamun, takut banget sampai kamu ini pergi dari dia, takut banget kamu ini kecewa sama dia khawatir gitu karena sekarang dia cinta banget sama kamu, tapi dia takut karena dia seperti ini dan kalian sering berantem dan kalian tuh LDR, takut kamu ninggalin dia tanpa informasi atau sepengetahuan dia. Nah itu yang membuat dia sampai dengan detik ini guys, ini juga sekarang mulai ngontrol kamu banget, mulai mantau kamu banget, pengen memperjuangkan kamu lagi gitu. Kalau emang dia cuek, dia mau berubah, ingin memperjuangkan hubungan ini karena dia tidak mau kehilangan kamu ya, orang yang saat ini menjalin hubungan sama kamu. Dan orang ini cuek kenapa gitu, dan akan seperti apa nih ya, kedepannya akan begitu, dia akan berubah, dia akan berjuang, memperjuangkan hubungan inilah supaya hubungan ini terus
bergerak sampai ke depan nanti, sampai tidak tahu kapan ya Tuhan memisahkan, tapi sejauh dia masih bisa berusaha, dia akan berusaha untuk menjaga hubungan yang ada di antara kamu sama dia. Nih button of the deck-nya ya. Dia akan ngikutin kamu terus kalau kamu udah sebel, nggak seneng sama dia atau gimana. Dia nggak peduli ya. Dia sikapnya nggak bisa dirubah. Kalau udah kayak gitu ya gitu aja. Ya asalkan dia bersama dengan kamu, apa ya, kayaknya dia bilang, ya berarti dia cuman punya kamu dan setia sama kamu gitu loh. Mungkin kamu di sini kesel aja dia kurang peka ya, kurang hangat, kurang romantis, terus ya kurang royal, itu sih yang bikin kamu banyak ragu sama dia ya. Jadi kamu di sini mau berpaling, dia malah ngintilin kamu aja. Emang sebenarnya dia gini loh guys ya, mencintai kamu ya, itu mungkin hal yang biasa, tapi saat dia jauh dari kamu, dia ternyata nggak bisa lepasin hubungan ini, ternyata dia ketergantungan sama kamu. Ya, saat dia baik-baik aja sama kamu, dia merasa biasa aja hubungannya, tapi setiap kali kamu pergi menjauh atau ada masalah, ada konflik dengan dia ngerasa ketakutan jauh dari kamu, dia ngerasain banyak tuh kayak beban, kayak rasa nggak enak di dalam kalbunya, di dalam pikirannya. Kenapa? Karena kamu adalah orang istimewa yang dia mau. Dari awal dia ngejalin hubungan ini ya karena cinta gitu loh. Dan saat ngejalin hubungan sama kamu, dia mengetahui banget kamu ini kelebihannya apa gitu ya. Terus seperti apa orangnya, itu yang membuat dia juga akhirnya susah untuk ngelepasin kamu. Kalaupun kamu di sini udah bener-bener pengen ngehindar dari dia, ngelepasin dia karena satu pilihan kamu yang udah ada, atau ingin memutuskan hubungan ini karena capek sama dia, nggak pernah ngertiin kamu, dia tetap ngejar kamu guys, kecuali kamu punya pasangan dadakan gitu ya, menikah gitu ya, mungkin dia bakal ngelepas, itu pun juga dia akan sulit ngelepasin kamu, bakal stres dianya guys. Sesusah itu ya, dia sayang sama kamu di sini gitu loh. Kamu tuh enak diajak bersenang-senang, enak diajak LDR, jadi semuanya ya. Jadi ini membuat dia juga sama kamu awet sampai sekarang masih terhubung. Tapi karena halangan ini suka bikin kamu juga banyak cemburu sama dia, karena kamu emang kayak butuh sentuhan fisik gitu ya. Jadi kayak mungkin ya pikiran dia seperti itu. Jadi orang ini memang sebenarnya apa ya, kurang peka sih di The High Prince, padahal dia juga orang yang bisa baca prediksi, bisa baca perasaan orang, tapi bisa aja ya guys ya, saat ini memang dia belum mampu untuk memenuhi apa sih gitu ya, yang harus diberikan pada seseorang yang udah berpasangan. Jadi mungkin orangnya terlalu pelit atau gimana? Kalau aku lihat sih kayak pelit gitu ya guys ya, terlalu eman banget ngeluarin uang gitu ya, jadi ya dia mikirnya ya cinta, nggak ada urusan sama materi. Ini yang bikin kamu juga mungkin kayak males banget ngejalin hubungan sama dia. Tapi yang aku lihat seperti itu ya, dia memang udah sifatnya diem gitu. Tapi kalau kamu terus ngomong aja ntar juga ada kok guys ya, ada perubahan. Makanya jangan lelah untuk bicara. Daripada kamu diem-diem ninggalin dia terus kamu menikah, ya dia bakal stres guys. Emang dia susah banget ngelepas kamu. Mungkin dikira kamu nggak mungkin deh. Beneran guys. Apalagi mungkin kamu di sini saat pacaran sama dia kamu punya hubungan sama orang lain, atau kamu sudah menikah dia nggak tahu. Waduh, pas dia tahu dia lebih sakit dari penyakit yang ada, mungkin nggak ada obatnya, bakal stres gitu loh. Ya dia bisa shock dia guys ya, kenapa pantesan aja susah diajakin komitmen lebih cepat, ternyata ada penghalang, kamu udah punya pasangan udah. Dan dia nggak apa ya, nggak pernah curiga ya karena ngerasain apa ya, sikapnya mungkin dewasa, itu yang pertama. Dan dia juga nggak terpengaruh sih sebetulnya gitu dengan apa yang ada di luar, jadi tergantung sikap kamu. Kalau kamu baik ya baik, kalau kamu cemburuan dia marah gitu ya, kalau kamu pergi ya dia kejar kamunya, seperti itu orang ini ya. Atau memang kamu memang butuh perhatian dalam bentuk materi gitu ya, atau memang sentuhan, tapi dia tidak bisa. Pertama karena LDR, kedua mungkin karena biaya ya, atau jalan atau tempat kalian tinggal ini terlalu jauh untuk dia sampai ke tempatmu, membutuhkan waktu dan biaya, dan ini dia kayak belum mampu gitu ya. Atau memang apa ya, kamunya yang udah nggak mau sama dia. Terus ya ini bakal dikejar guys ke depan nanti gitu ya. Kedepannya akan seperti apa, ini yang akan terjadi. Jadi dia bakal kayak ngejar kamu terus.
Oke, kita lihat zodiaknya ya guys ya. Ada Cancer, ya, ada Aries, ada Leo, lalu ada Libra, Scorpio, Taurus, ada Gemini ya. Libra lagi, Scorpio, Taurus, ada Scorpio, Gemini, Aquarius, ada Capricorn, lalu Libra lagi, dan terakhir untuk Taurus. Kita lihat untuk inisialnya. Semoga resonate ya guys ya. Mudah-mudahan orang yang selama ini kamu pikirin dia, kenapa ya, bosen kah atau ada apa ini, ternyata dia masih sangat mencintaimu. Bahkan di sini dia mau mempertahankan hubungan ini kedepannya, ini nggak akan apa ya, melepas kamu dengan mudah gitu. Sebenarnya emang dia sayang guys, cuman dia ragu sama Anda ya. Kenapa Anda selalu bersikap demikian? Ada sesuatukah itu yang sekarang terbersit di dalam pikiran dan hatinya? Mudah-mudahan teman-teman bisa dapet apa ya, jalan keluar dari pembacaan ini. Dan kalau memang nggak resonate, ambil yang baiknya aja, buang yang buruknya. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melimpahkan banyak rezeki ke teman-teman ya, dimudahin dari segala urusannya, dan semoga diberikan panjang umur serta selalu dihindarkan dari segala penyakit yang berbahaya. Terima kasih banyak. Bye bye.